Kisah Para Rasul pasal 18 ayat yang pertama. Kemudian Paulus meninggalkan Athena lalu pergi ke Korintus. Di Korintus ia berjumpa dengan seorang Yahudi bernama Aquila yang berasal dari Pontus. Ia baru datang dari Italia dengan Priscilla istrinya, karena Kaisar Claudius telah memerintahkan supaya semua orang Yahudi meninggalkan Roma. Paulus singgah ke rumah mereka. Dan karena mereka melakukan pekerjaan yang sama, ia tinggal bersama-sama dengan mereka. Mereka bekerja bersama-sama karena mereka sama-sama tukang kemah. Dan setiap hari Sabat Paulus berbicara dalam rumah ibadat dan berusaha meyakinkan orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani. Ketika Silas dan Timotius datang ke Makedonia, Paulus sepenuhnya dapat memberitakan firman di mana ia memberi kesaksian kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesus adalah Mesias. Tetapi ketika orang-orang itu memusuhi dia dan menghujat, ia mengebaskan debu dari pakaiannya dan berkata kepada mereka, "Biarlah darahmu tertumpah ke atas kepalamu sendiri. Aku bersih, tidak bersalah. Mulai dari sekarang aku akan pergi kepada bangsa-bangsa lain." Maka keluarlah ia dari situ, lalu datang ke rumah seorang bernama Titius Justus, yang beribadah kepada Allah dan yang rumahnya berdampingan dengan rumah ibadat. Tetapi Krispus, kepala rumah ibadat itu, menjadi percaya kepada Tuhan bersama-sama dengan seisi rumahnya. Dan banyak dari orang-orang Korintus yang mendengarkan pemberitaan Paulus menjadi percaya dan memberi diri mereka dibaptis. Pada suatu malam berfirmanlah Tuhan kepada Paulus di dalam suatu penglihatan, "Jangan takut, teruslah memberitakan firman dan jangan diam. Sebab aku menyertai engkau dan tidak ada seorang pun yang akan menjamah dan menganiaya engkau, sebab banyak umatku di kota ini." Maka tinggallah Paulus di situ selama 1 tahun 6 bulan dan ia mengajarkan firman Allah di tengah-tengah mereka. Akan tetapi setelah Galio menjadi gubernur di Akhaya, bangkitlah orang-orang Yahudi bersama-sama melawan Paulus, lalu membawa dia ke depan pengadilan. Kata mereka, "Ia ini berusaha meyakinkan orang untuk beribadah kepada Allah dengan jalan yang bertentangan dengan hukum Taurat." Ketika Paulus hendak mulai berbicara, berkatalah Galio kepada orang-orang Yahudi itu, "Hai orang-orang Yahudi, jika sekiranya dakwaanmu mengenai suatu pelanggaran atau kejahatan, sudahlah sepatutnya aku menerima perkaramu. Tetapi kalau hal itu adalah perselisihan tentang perkataan atau nama atau hukum yang berlaku di antara kamu, maka hendaklah kamu sendiri mengurusnya. Aku tidak rela menjadi hakim atas perkara yang demikian." Lalu ia mengusir mereka dari ruang pengadilan. Maka orang itu semua menyerbu Sostenes, kepala rumah ibadat, lalu memukulinya di depan pengadilan itu. Tetapi Galio sama sekali tidak menghiraukan hal itu. Paulus tinggal beberapa hari lagi di Korintus. Lalu ia minta diri kepada saudara-saudara di situ dan berlayar ke Syria. Sesudah ia mencukur rambutnya di Kengkrea karena ia telah bernazar, Priscilla dan Aquila menyertai dia. Lalu sampailah mereka di Efesus. Paulus meninggalkan Priscilla dan Aquila di situ. Ia sendiri masuk ke rumah ibadat dan berbicara dengan orang-orang Yahudi. Mereka minta kepadanya untuk tinggal lebih lama di situ, tetapi ia tidak mengabulkannya. Ia minta diri dan berkata, "Aku akan kembali kepada kamu jika Allah mengendakinya." Lalu bertolaklah ia dari Efesus. Ia sampai di Kaisarea dan setelah naik ke darat dan memberi salam kepada jemaat, ia berangkat ke Antiokhia. Setelah beberapa hari lamanya ia tinggal di situ, ia berangkat pula, lalu menjelajahi seluruh tanah Galatia dan Frigia untuk meneguhkan hati semua murid. Sementara itu datanglah ke Efesus seorang Yahudi bernama Apolos, yang berasal dari Alexandria. Ia seorang yang fasih berbicara dan sangat mahir dalam soal-soal kitab suci. Ia telah menerima pengajaran dalam jalan Tuhan. Dengan bersemangat ia berbicara dan dengan teliti ia mengajar tentang Yesus, tetapi ia hanya mengetahui baptisan Yohanes. Ia mulai mengajar dengan berani di rumah ibadat, tetapi setelah Priscilla dan Aquila mendengarnya, mereka membawa dia ke rumah mereka dan dengan teliti menjelaskan kepadanya jalan Allah. Karena Apolos ingin menyeberang ke Akhaya,
Saudara-saudara di Efesus mengirim surat kepada murid-murid di situ supaya mereka menyambut dia. Setibanya di Akhaya, maka ia oleh kasih karunia Allah menjadi seorang yang sangat berguna bagi orang-orang yang percaya. Sebab dengan tak jemu-jemunya ia membantah orang-orang Yahudi di muka umum dan membuktikan dari kitab suci bahwa Yesus adalah Mesias. Oke, shalom teman-teman semua. God bless ya. Oke, hari ini kita belajar yang namanya tak jemu-jemunya. Hidup itu adalah sebuah pertempuran. Demikian juga kita mengikut Tuhan atau melayani Tuhan, saudaraku. Hidup adalah sebuah pertempuran, artinya hidup itu adalah sebuah kepanjangan langkah Allah. Apa yang kita buat itu kepanjangan daripada tangan Allah. Untuk Allah menyatakan dirinya kepada seluruh isi bumi. Di mana setiap orang itu adalah menggambarkan citranya Allah. Saudaraku, di dalam hidup ini ada yang namanya dunia jatuh dalam dosa. Di mana manusia jatuh dalam dosa karena iblis jatuh ke bumi. Karena dihukum oleh Allah. Di mana iblis akhirnya merusakkan bumi dan segala isinya, termasuk manusia. Yesus datang menebus kesalahan, bukan kerusakan, saudaraku. Yesus datang menebus kesalahan bukan bumi, bukan dunia, tapi manusia. Sehingga kita boleh melihat ada dua, yaitu manusia dan dunia. Ada dua, manusia dan bumi. Ada dua, bumi yang diisi iblis dan manusia yang disediakan Taman Eden, lalu manusia diusir ke bumi. Oleh karena Taman Eden, manusia atau Taman Eden itu disusupi oleh iblis. Sehingga Taman Eden ini gak ada pagar, gak ada pengawal, gak ada penjaganya. Manusia hidup itu tidak ada pengawal, tidak ada penjaganya. Manusia hidup termasuk yang ikut Tuhan, termasuk anak-anak Tuhan, termasuk yang menjadi hamba-hamba Tuhan, itu gak ada pengawalnya. Hatinya. Saudaraku harus ingat ini. Taman Eden, tiba-tiba ular bertengger di pohon buah telarang. Dan buah telarang itu memang menarik hati. Tapi kan ada sudah sejak lama, Adam dan Hawa lihat terus. Tapi enggak tertarik. Tertarik oleh karena perkataan iblis. Ya kita kembali lagi. Taman Eden itu ada di bumi. Kehidupan di bumi itu namanya dunia. Kan gitu. Maka ada roh duniawi dan sebagainya. Ada spirit dunia. Nah, dunia ini dikendalikan, dijaga, dirawat, dikawal oleh iblis dan pengikutnya. Yaitu malaikat yang jatuh sama-sama dia, yang diusir dari surga atau di hadapan Allah. Gitu. Mereka masuk ke bumi semua. Mereka lah penjaganya. Taman Eden, Allah nggak jaga, diserahkan ke manusia. Allah kan maha tahu segalanya. Berarti Allah itu juga izinkan iblis akhirnya bertengger di pohon buah telarang untuk menggoda Adam dan Hawa. Sehingga iblis itu di Taman Eden itu di bumi. Bumi itu isinya dunia namanya. Itu akan menggoda setiap manusia. Apalagi yang diciptakan Allah, anak-anak Tuhan, lahir baru dan sebagainya. Nah, manusia di Taman Eden ini jatuh oleh karena perkataan iblis. Gitu. Sedangkan manusia ketika hidup di bumi diletakkan di Taman Eden itu ada Tuhan berfirman, perkataan Tuhan. Di sini
ada perkataan iblis, di sini ada perkataan Tuhan. Yang awal apa? Perkataan Tuhan. Yang di sini perkataan iblis copy paste tapi diputar balikan. Sederhana aja saudaraku. Cuman ditambahin yang di akhir tulisan Alkitab tentang Taman Eden, tentang dosa manusia, buah itu menarik hati untuk dimakan. Nah, itu yang dimanfaatkan oleh iblis. Buah itu siapa yang ciptakan? Tuhan. Iblis siapa yang ciptain? Tuhan. Yang awalnya bukan iblis tapi malaikat. Jadi semuanya itu bersumber dari Tuhan. Tuhan ciptakan, terjadilah kehidupan. Termasuk para malaikat. Tetapi ada malaikat yang menyimpang, memberontak terhadap Allah. Dihukum jatuh ke bumi berupa setan yang kepalanya, ketuanya, komandannya namanya iblis, pemimpinnya. Nah, iblis itu menggoda manusia dengan cuma kata-kata. Tetapi manusia itu tergoda karena melihat buah itu menarik hati. Jadi sebetulnya setiap manusia itu tertarik dengan Tuhan. Sehingga manusia mencari Allah huruf kecil pada setiap kehidupan manusia. Ada yang menyembah pohon, menyembah batu dan sebagainya. Manusia selalu menyadari ada namanya suatu kuasa di atas manusia yang mengendalikan manusia, yang membuat manusia dan sebagainya. Sampai suku primitif saudaraku. Tetapi Allah memperkenalkan diri, Tuhan memperkenalkan diri kepada Adam. Allah tidak pernah memperkenalkan iblis. Iblis yang menyatakan dirinya kepada manusia. Saudara bedakan ini. Yang pertama yaitu Allah itu berfirman lebih dulu terhadap manusia. Saudara pasti diberikan kebenaran lebih dulu dari Tuhan. Iblis ngintip. Nah, pada waktunya iblis akan menggoda saudara. Dia bertengger di pohon itu. Di mana buahnya itu dilarang dimakan, tetapi buah itu menarik hati. Allah yang ciptakan. Satu buah ini jangan dimakan ya. Tapi Allah nggak ngomong itu menarik hati. Itu ada yang ngomong ujian, boleh. Tapi iblis mengolahnya, mencobai saudara. Sehingga ketika saudara hidup di bumi, saudara akan dicobai. Duit itu menarik. Duit dari mana? Ya Tuhan yang kasih, namanya berkat Tuhan. Bisa berupa duit, bisa berupa kesehatan, bisa berupa barang. Duit itu cuma alat penghantar. Tetapi manusia disesatkan oleh karena duit yang menarik hati. Makin banyak duit, makin merasa mantap. Duitnya disimpan di bank. Enggak dipakai sampai mati. Ada yang disimpan di karung. Ada sebuah kesaksian saudaraku. Ada seorang gembel, gelandang, tunawisma di Inggris atau di Amerika. Itu mati. Karung yang dibawanya dianggapnya pakaian bekas. Barang-barang bekas. Ternyata itu isinya duit. Inggris ingat saya. Karena dihitung duit pound sterling saudaraku. Orang ini hidup ngegelandang, tidur di stasiun-stasiun kereta bawah tanah. Tetapi dia bawa duit itu yang kalau dihitung karung itu isinya miliar pound sterling, miliar rupiah. Dia merasa nyaman bawa duit. Padahal kalau dia beli rumah, dia tidak akan menjadi tunawisma. Banyak orang kaya, merasa nyaman ketika punya pekerjaan. Pekerjaan yang menentukan dia, pekerjaan ABCD yang pekerjaan membuat dia kaya, itu yang merasa dia kaya. Jadi contoh, ada seseorang ibu yang membuka warung di sebuah desa. Nah, hasil daripada jualan di warung ini menghidupi ibu itu sampai mampu menyekolahkan anak, membesarkan anak dan menikahkan anak di desa. Lalu ada seorang bapak-bapak di kota. Dia buka toko. Ibu ini jualan keperluan rumah tangga, bapak-bapak ini juga ngewarung jualan keperluan rumah tangga, noko di kota yang namanya mungkin minimarket.
Gitu. Tetapi ketika terjadi pertemuan, pasti ibu ini ngomong, ibu kerjanya apa? Oh, saya ngewarung di desa, merasa kecil di hadapan bapak-bapak ini. Terus bapak ini pekerjaannya apa? Oh iya, saya buka toko kelontong. Istilahnya warung dan toko. Kenapa? Karena ibu ini memposisikan diri di desa. Bapak ini memposisikan diri di kota. Saudara mengerti ya, paham ya? Padahal ibu ini dari dia jualan kelontong yang sama dengan bapak ini di desa, dia sampai bisa menikahkan anak. Bapak-bapak ini jualan kelontong di kota juga bisa sampai nikahin anak. Kan tujuannya buka toko, buka warung kelontong itu untuk memberi nafkah pada keluarga. Ibu ini sukses sampai menikahkan anak, bapak ini juga sukses. Kan sukses yang sama, cuman nilai uang yang dihasilkan itu sebagai pembanding, bukan karya atau usaha. Kita terjebak dengan apa? Nilai uang yang besar, tapi gunanya enggak ada. Atau gunanya sama, enggak ada karena disimpan. Kalau gunanya sama, tempatnya yang menentukan, bukan hasilnya. Dua-duanya berhasil. Kenapa satu merasa kecil? Karena jumlah nilainya, bukan hasilnya. Ada seorang pendeta desa mengembalakan 40 kepala keluarga. Dari muda sampai meninggal. Ada pendeta kota yang mengembalakan 400 keluarga dari muda sampai meninggal. Dua-duanya sama-sama mengembala. Yang pendeta desa membangun rumah ibadah di desa dari kayu karena sulit dapatkan semen dan memang nilainya semen tinggi. Kemampuan gembala di desa dari jemaat desa membeli kayu membangunnya mungkin 10 tahun. Nah, pendeta kota membangun ruko, beli ruko gitu. Mungkin dalam waktu pelayanan 10 tahun. Lalu ada yang mempersembahkan ruko atau dari pemasukan gereja ada persembahan yang disisihkan untuk menabung, akhirnya ketemu sebuah bangunan ruko bisa membelinya harganya cocok atau sebagian ada yang bisa nyicil. Ruko itu ruangan besar, penduduk kota itu jumlahnya 2 juta. Di desa ini penduduk kota penduduk desanya cuma 2.000. Di sini ketemu 40 kakak, di sini ketemu 400 kakak. Lalu ketika bertemu dalam pertemuan antar pendeta, yang pendeta desa duduk di ujung merasa kecil, yang pendeta kota duduk di depan merasa besar. Karena bangunannya itu adalah ruko. Padahal dua-duanya semua dari persembahan jemaat. Dan di sini jemaatnya lebih besar, di sini jemaatnya lebih kecil, di sini jemaat desa, penghasilan desa, ini jemaat kota, penghasilan kota. Kalau Tuhan hitung karya yang lebih besar pendeta kota, itu bukan Tuhan Yesus, itu hitungan manusia. Saudara bisa mengerti ya. Ukurannya Tuhan pakai itu berbeda, saudaraku. Demikian juga Paulus. Paulus gak bisa dibandingkan dengan Petrus. Yang bayangannya menyembuhkan orang sakit. Yang sekali khotbah 5.000 orang bertobat. Paulus door to door. Ada orang-orang yang ikut Tuhan yang terlihat kecil. Tetapi karyanya sama. Saya punya kesaksian. Pada suatu hari saya direkomendasi pergi ke sebuah desa di Blitar. Yang di desa benar di ujung gunungnya nggak ada tembus lagi. Desa itu penghasil cengkeh. Saudaraku, tinggi. Gitu. Lalu saya datang ke sana, naik ojek dan segala macam sampai ke sana, saudaraku. Ketika saya sampai pada suatu tempat diajak oleh ojek desa, saya menuju dari pelataran rumah masuk
ke dalam rumah, menuju ke rumah itu, ada laki-laki keluar dari samping rumah, itu badannya penuh dengan tanah, bawa yang namanya rumput yang panjang. Kalau nggak salah itu lamtoro kalau nggak salah namanya. Gitu. Dia tanya, cari siapa ya Pak atau Mas gitu. Oh, apakah di sini rumahnya Pendeta Samuel? Bayangan saya, pendeta itu ya berpakaian pendeta. Lalu dia ngulurin tangan, sayalah Samuel Pak, artinya Pendeta Samuel. Saya kaget. Lalu ketika kami berbincang-bincang, Pak, untuk menambahkan hasil, kami ini punya domba yang dari India atau dari mana? Nama domba Benggala atau nama domba apa saudaraku? Domba yang memang super besar, memang itu domba yang khusus saudaraku ya. Dia mendapatkan entah dari mana domba, dia pelihara setiap hari, dia harus cari rumput atau daun lamtoro itu untuk memberi makan dombanya. Sampai dombanya beranak, anaknya dijual. Nah itu untuk menghidupi keluarganya yang anaknya 11. Jadi dia jadi petani dan peternak. Dia masuk ke desa itu asalnya dari kota Blitar. Dia masuk ke desa itu melayani, ngawali dengan tanpa punya apa-apa. Singkat cerita, dia membangun desa itu kalau nggak salah ada 70 kakak dimenangkan beribadah di gerejanya. Lalu dia buka cabang di desa yang lain, anaknya yang pegang. Meninggallah Pendeta Samuel. Ada sebuah gereja di kota besar, hamba Tuhan yang diambil dari posisi seorang pemimpin bank yang mengembalakan 20.000 jemaat, yang punya 3 cabang di Jakarta. Di mana gedungnya mewah, alat musiknya mewah, semuanya mewah. Pendeta Samuel ketika di desa ibadahnya di rumah saudaraku. Tapi setelah pindah ke sebuah tempat bangunan itu hampir roboh. Lalu saya memberitahu teman saya, mau enggak melayani di gereja ini? Teman saya belum menjadi hamba Tuhan, dia waktu itu masih melayani sebuah gereja besar. Singkat cerita pergilah dia menginjil di desa itu, jauh jalannya saudaraku. Dari Jawa Barat ke Jawa Timur. Masuk ke gereja itu, dia berkhotbah, pulang. Dia kirimkan uang untuk membeli bahan bangunan, dia bangun gereja itu menjadi bangunan permanen. Tadinya temboknya retak-retak, atapnya sudah hampir roboh. Dia kumpulkan uang bersama teman-temannya, dibangunlah ke ruangan ibadah yang kotak-kotak begitulah saudaraku, sederhana banget. Dibelikan bangku-bangku plastik. Nah, Pendeta Samuel mulai melayani lebih lagi sampai melahirkan cabang. Kita kembali kepada Jakarta. Pendeta ini dari seorang pimpinan bank mengawali pelayanan dengan khotbah, lalu diberi Tuhan dipercayakan punya gereja sampai punya 20.000 jemaat, terkenal di Indonesia, kaya. 2 pendeta ini nanti akan mati. Lalu di hadapan Tuhan, pendeta yang 20.000 jemaat dari Jakarta itu lebih tinggi posisinya. Pendeta Samuel itu lebih rendah posisinya. Apakah itu ukuran Tuhan? Sehingga hari ini saudaraku, kita belajar ukuran Tuhan. Ukuran yang dari kita itu berbeda dengan ukuran Tuhan. Ketika kita mengukur diri kita kerdil, kerdillah kita. Contoh lagi, orang Asia dengan orang yang Eropa, orang-orang di Amerika, termasuk Amerika Latin, orang Asia rata-rata 170 ke bawah. 175, 76 udah tinggi. Itu. Saya 171, anak saya sulung 176, anak saya bungsu masih 168 dan 169. Sedangkan di Amerika itu rata-rata 180 lebih tinggi 190. Kalau 170 dibilang kerdil pendek. Sehingga ketika pertemuan Asia dan Amerika itu presiden dari negeri Asia apakah lebih rendah tingkatannya daripada presiden yang dari negeri Eropa atau
Amerika. Contoh, Perdana Menteri Jepang ketemu dengan yang namanya Perdana Menteri atau Presiden Brasil atau Presiden Itali. Perdana Menteri Jepang itu tingginya cuma 170. Presiden Amerika atau Brasil tingginya itu 180, 186. Tinggi. Apakah menggambarkan kekayaan negaranya atau keberhasilan Perdana Menteri dan Presiden ini? Sehingga yang dari Jepang itu ditaruh urutan terendah. Enggak. Kekayaan Jepang itu melebihi kekayaannya negara Brasil. Kekayaan rohani di dalam kita itu melebihi dari pelayanan yang dibangunkan Tuhan. Karena tinggi badan manusia tergantung lingkungan. Keberhasilan pelayanan tergantung daripada lokal church, situasi setempat. Termasuk kemampuan kita di dalam menguraikan firman Tuhan. Oleh karena sederhana, Pak Pendeta dididik di sebuah sinode, masuk dalam kursus sinode lalu menginjil di desa, membangun gereja desa. Oleh karena hidup lahir di kota besar, disekolahkan di kota besar, lalu dikirim ke luar negeri, diketemukan hamba-hamba Tuhan besar, maka khotbahnya bisa bahasa Inggris. Ketika mati dua hamba Tuhan ini, ketemu Tuhan, apakah yang bisa berbahasa Inggris lebih tinggi daripada yang di desa? Tidak. Ukuran Tuhan itu adalah hati pribadi. Nah, hal-hal inilah yang menghalangi, seringkali yang membedakan anak-anak Tuhan. Sehingga seringkali kita, anak-anak Tuhan termasuk hamba Tuhan, melihat bangunan gereja. Ketika tamu yang datang, dia khotbahnya di mall, di kota besar di Jakarta, dibuatlah kebaktian kebangunan rohani. Padahal khotbah yang dibawakan sama khotbah yang di gerejanya, sama dengan khotbah yang ada di media sosial. Dan itu dipromokan luar biasa besarnya, yang datang tuh sampai kelihatan histeris. Saya bingung. Lalu ada lagi pendeta desa yang melayani di desa, terus datang ke kota, nggak ada yang nyambut, saudaraku. Pak, pelayanannya di mana? Oh, saya di desa ini, di ini. Oh iya, sudah selesai. Di pertemuan-pertemuan jemaat, bahkan pertemuan para hamba Tuhan. Inilah ukuran-ukuran yang kita pakai. Inilah iblis yang menyesatkan kita. Inilah dunia yang menyesatkan kita. Karena ukuran kita pakai itu yang menarik hati. Yaitu ukuran besaran nilai yang bisa kita katakan mamon atau uang. Sehingga ketika hamba Tuhan itu datang dengan kendaraan umum, hamba Tuhan itu datang dengan kendaraan pribadi, apalagi kalau pakai private jet, itu luar biasa persiapannya. Hamba Tuhan kota datang ke desa, desa persiapannya luar biasa. Hamba Tuhan desa ke kota, nggak ada persiapan. Saya ngalami, saudaraku. Pada zaman lampau saya datang, diletakkan di gudang. Pada zaman lampau ketika pergi pelayanan dengan Pak Pendeta, hadir tidak diketahui, tidak hadir pun tidak ada yang tahu. Bahasanya bercanda waktu itu ya saudaraku, kucing kupret. Ini adalah kekeliruan salah. Taman Eden diletakkan di bumi. Manusia diletakkan di Taman Eden, tapi di dalamnya juga ada iblis. Sehingga walaupun kita melayani, walaupun ikut dengan Tuhan, kadang pikiran kita masih ada yang seperti iblis, yaitu manusia lama. Dunia yang menciptakannya, hidup sebelum ikut Tuhan atau lahir baru. Tanggalkan manusia lama, kenakan manusia baru. Jadi di dalam dunia kekristenan, dunia namanya pelayanan, itu juga terjadi. Yang namanya buah terlarang menarik hati.
Di mana iblis mencobai dengan kata-kata. Karena dunia, bumi dikuasai iblis. Manusia ditebus oleh Yesus. Sedang Yesus pertama kali berfirman kepada manusia sebelum iblis mencobainya. Ketika kita membedakan, itu sama aja kita pakai kata-kata dunia. Dunia menghargai nilai. Kalau Tuhan menghargai kesetiaan, kejujuran, pengorbanan. Yang tidak berarti diambil Tuhan untuk meniadakan yang berarti dari dunia. Yang tidak terhormat diambil Tuhan untuk meniadakan yang terhormat dari dunia. Yang bodoh dari dunia diambil Tuhan untuk meniadakan yang pandai dari dunia. Tuhan melihat hati, walaupun kebenaran seseorang itu enggak sebanding dengan orang lain. Bahkan di kota besar kalau persembahan pakai QRIS. Kalau pendeta desa dikirimi telur, dikirimi sayur, dikirimi buah. Kalau hasil jualan baru ngasih duit. Apakah itu ukuran kemuliaan Tuhan? Apakah itu ukuran penghargaan? Sehingga gereja makin besar, orang makin munduk-munduk. Gereja makin kecil, orang makin menghina. Tempat tinggal makin besar, makin mewah, makin metropolis, orang mengakuinya. Wih, pendeta itu, hamba Tuhan, pastor itu yang dari luar negeri itu diakui semua. Yang di dalam negeri nggak ada pengakuan. Bahkan gereja-gereja besar itu cenderung dan seringkali saya lihat itu ngundang itu yang diakui dengan nilai. Tapi kalau pendeta kecil nggak ada di jadwal. Kalau ngundang disediakan hotel bintang 5. Itu yang terjadi dalam pelayanan hari ini saudaraku. Sedangkan Daud ditegur oleh Nathan. Yang nggak diketahui siapa-siapa, mungkin Nathan dari desa mana nggak ada yang tahu, mungkin nggak pakai sendal. Tapi Daud hatinya tidak menilai dari ukuran, dari nilai, apa yang nampak, apa yang dimiliki seseorang. Daud menilai dari hadirnya firman Allah yang dilepaskan oleh Nabi Nathan. Sehingga saudaraku hari ini kita belajar, kita jangan terjebak pandangan dunia. Supaya tidak terjebak, kita harus pegang firman Allah. Firman Allah pasti kita dapatkan sebelum dunia mendatangi kita. Karena dunia itu mendatangi kita. Kita ada di tengah-tengah dunia. Taman Eden ada di tengah-tengah bumi. Dan dunia ada di dalam kita, ada di dalam kehidupan kita. Setan ada di pohon yang ada di Taman di Eden. Dia akan pasti pilih yang menarik. Karena gereja besar, penampilan mewah, itu menarik. Sedang yang butut, yang terhilang, yang gak punya apa-apa, itu tidak menarik. Sehingga kita selalu tertarik dengan yang kelihatan, sedang Allah melihat hati. Itu diucapkan Nabi Samuel ketika diutus Allah untuk untuk menetapkan seseorang yang sudah dipilih Allah menjadi raja pengganti Saul. Nabi Samuel datang ke rumah Isai, dijejerah 7 kakak-kakaknya Daud, yang gagah-gagah. Yang pertama apalagi badan besar, elok, gagah, ganteng dan sikapnya luar biasa. Samuel bicara gini di hati, ini yang ditetapkan Tuhan, memang Tuhan itu luar biasa. Persis seperti Saul. Saul itu tinggi, gagah, tegap, perang tidak pernah kalah. Ini nih Eliab nih. Langsung Tuhan ngomong, manusia melihat yang kelihatan, Allah melihat hati. Setelah 7-7-nya, Tuhan bilang bukan ini, 7-7-nya bukan ini semua. Lalu Samuel bicara, hei Isai, gak ada lagi anakmu ya. Ternyata yang tidak diingat manusia, yang dipinggirkan manusia, yang dibuang manusia, yang lahir dari dosa, yang miskin di padang,
yang tidak dianggap, yang dibenci, yang dibuang, yang tidak terhitung, yang namanya Daud. Dari dosaku di kandung ibuku. Bapaknya aja lupa kalau masih punya anak, atau nggak mungkin. Yang ini nggak mungkin dipilih Tuhan, nggak mungkin. Isai kenal karunia kenabian, Isai tahu Allah. Isai tahu kalau Samuel diutus Allah. Isai punya penilaian dunia loh. Nabi Samuel hampir-hampir terjebak penilaian yang sama. Ini orang dipilih Allah. Dia bilang tidak. Oh yang ini 7 kali tidak. Nabi Samuel diajar Tuhan. Dan Tuhan ngomong, manusia melihat yang kelihatan. Manusia menilai yang kelihatan. Manusia mengukur apa yang dimiliki manusia. Tapi Allah melihat hati. Lalu dipanggil, oh masih ada satu. Aduh itu mah, udahlah lihat sendiri deh. Pasti gak mau kamu. Bukan pasti Tuhan gak mau, Tuhan pilih itu biasanya Saul. Biasanya yang dipilih anak-anak sekolah STT yang hebat-hebat. Biasanya yang dipilih anak-anak orang kaya. Biasanya dikiri mereka yang dari luar negeri lulusannya. Biasa yang dipilih yang ikut gembala besar. Biasa yang dipilih pelayan Tuhan full time dari gereja besar. Kan gitu. Dianggap Allah biasa memilih Saul. Saul anak orang berada. Daud anak orang sederhana. Dibuang oleh ayahnya, lahir dari dosa. Gak punya kemampuan apa-apa, gak sekolah. Gembalakan kambing 1-2 ekor. Tapi ditulis, Daud menulis, singa beruang dirobek mulutnya sama aku. Sehingga Goliat yang segede itu, segagah itu, gak menciutkan sama sekali hati Daud. Daud mah biasa aja. Tapi hatinya selalu menantang tantangan yang Allah datangkan. Masuklah Daud belepotan tanah seperti pendeta Samuel. Tiba-tiba Tuhan ngomong, inilah orang yang kupilih, urapi dia. Wow, kalau saya jadi Nabi Samuel, kayaknya suara Tuhannya salah deh ini. Kalau benar kayaknya Tuhan lagi error deh ini. Tuhan, kamu baru bangun tidur ya, ngelindur ya, atau kamu lapar belum makan. Tuhan, apa kamu sakit? Tuhan, atau kamu tuh lagi alpa, lalai, lengah ya? Atau Tuhan lagi guyonan, bercanda? Tidak. Setiap orang telanjang di hadapan Tuhan. Tidak ada yang lepas dari pengamatan Tuhan. Mata Tuhan menjelajah seluruh isi bumi untuk mencari setiap orang yang berkenan kepadanya, yang hatinya melekat kepadanya untuk melimpahkan kekuatan dia. Hari ini Tuhan berbicara pada kita semua. Engkau yang di atas, nilaimu sama dengan yang di bawah. Engkau yang di bawah, ingat nilaimu sama dengan di atas. Engkau yang miskin, nilaimu sama dengan kaya. Engkau yang kaya, ingat nilaimu sama dengan miskin. Engkau yang hebat, engkau yang luar biasa, engkau yang kaya, modern dan sebagainya. Semua yang dunia berikan, walaupun Tuhan berikan, engkau tidak lebih di hadapan Tuhan dengan mereka yang kaum papa, yang gak punya apa-apa, yang gak sekolah. Engkau melahirkan jutaan jemaat. Engkau tetap akan diadili seturut perbuatanmu sama dengan mereka yang cuma mengembalakan 40 kepala keluarga. Engkau yang melahirkan jutaan jemaat, engkau dibuang oleh gerejamu, engkau dibuang oleh anak-anakmu, engkau dibuang oleh jemaatmu. Sedangkan ini yang cuma 40 kepala keluarga akhirnya membuka cabang gereja di desa lain, digembalakan anak-anaknya. Siapa yang lebih mulia? Amin saudaraku. Tuhan Yesus berkati.
Terima kasih.